Lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiaslah untuk manusia akan mencintai syahwat. Syahwat artinya ma tashtahihi nafas wa tad'u ilaih. Sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, wa tad'u ilaih, dan dia terus mengajak, menyeru kepadanya. Jadi yang diajak sama nafsu, yang diingini sama nafsu, itu namanya syahwat. Sekarang syahwat kadang-kadang itu hal yang wajar. Syahwat, karena kalau manusia ini enggak ada syahwat, enggak mau kerja, enggak berjalan dunia ini. Kalau manusia enggak diberikan syahwat oleh Allah, syahwat fitrah. Pada dasarnya syahwat ini fitrah manusia. Ketika misalkan Allah tidak memberikan syahwat kepada misalkan laki-laki atau perempuan, sungguh mereka enggak nikah. Ketika enggak nikah, otomatis habis manusia di permukaan bumi. Begitu juga kalau misalkan Allah tidak memberikan syahwat untuk memiliki harta ataupun untuk mempunyai harta, manusia enggak ada yang kerja, pada tidur semua. Pada tidur semua, akhirnya dunia ini enggak dimakmurkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa ansha'akum wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menjadikan kalian untuk memakmurkan dunia. Makanya syahwat ini pada dasarnya fitrah. Tapi yang kedua ada namanya hubbu syahwat. Mencintai syahwat, ini yang bermasalah. Mencintai syahwat. Kemarin ada pertanyaan di Pak Agus, Ustaz, definisi baru dianggap mencintai kapan? Nah, syahwat lah pas. Kalau enggak syahwat, manusia ini enggak jalan dunia. Tapi kalau sudah hubbu, sudah mencintai syahwat, ini bermasalah. Hubbu misalkan hubbu ke perempuan, hubbu ke harta, hubbu ke anak. Ini semua ketika itu semua melupakan akhirat. Harta melupakan akhirat. Tapi selama harta yang kita miliki misalkan ataupun anak yang kita miliki, ya, perempuan yang kita miliki, tujuan untuk akhirat. Nikah dengan tujuan untuk akhirat. Nyari harta tujuan untuk akhirat. Nah, itu masih dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanam untuk panennya hari kiamat. Jadi yang syahwat tadi, syahwat ketika melupakan akhirat, itu yang bermasalah. Dan kebiasaannya yang namanya manusia itu ke situ. Itu ke situ. Yang namanya manusia banyakkan jatuh yang ke hub itu. Lupa daratan sudah. Dikasih harta, nggak cukup. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Padahal kalau dia sendiri duduk mikir, merenung, dia bakal tahu ini yang saya punya nggak bermanfaat. Dia tinggal sama istri, punya rumah 5 lantai, buat apa coba? Apalagi kalau udah tinggal sendiri, rumah 3 lantai, ribut doang. Itu baru rumah, belum lagi yang lain.
Belum lagi harta yang lain kadang-kadang bisa membuat kita sibuk yang enggak bermanfaat. Itu ketika sudah lupa daratan, lupa akhirat. Tapi kalau masih dalam batas wajar, harta yang dipakai dia kerja untuk bermanfaat untuk agama. Seperti halnya dinasihati Qarun. Qarun oleh kaumnya. Id qala qaumuhu yang ujungnya wala tabghil fasada fil ard. Artinya tujuan akhirat walaupun dunia kita tak ambil, tujuannya akhirat. Kemudian zuyin di sini seperti yang kita sebutkan kemarin, yang hiasi siapa? Nah, itu khilaf mufassir. Yang pertama mengatakan yang hiasnya adalah Allah. Allah menghiaskan dalam hati manusia untuk mencintai syahwat. Ini Allah hiasi bukan memang itu bagus, tidak. Allah hiasi sebagai cobaan. Nah, sebagai cobaan dari Allah dicampakkan dalam hati manusia untuk mencintai syahwat. Ataupun sebagian mufassir mengartikan yang menghiasi dalam hati manusia itu adalah syaitan yang mencampakkan terus dalam hati manusia untuk mencintai syahwat. Cara menghilangkannya bagaimana Ustaz? Kalau yang dari syaitan, cara ngilanginnya wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau yang syaitan berusaha terus berzikir, karena syaitan ketika mendengar zikir dia minggir. Kemudian di sini ibaratnya linnas untuk manusia, terbenar laki, terbenar perempuan sama aja. Nah, ini hiasan dari mencintai syahwat ini apa namanya, semua baik laki-laki atau perempuan. Linnas bagi laki-laki atau perempuan. Enggak ada bedanya. Kemudian seperti juga pernah yang saya sebutkan sebelumnya, zuyin artinya hiasan. Hiasan artinya sesuatu yang bukan asli. Kayak make up. Perempuan pakai make up putih, sebenarnya enggak putih. Ataupun hiasan. Yang namanya hiasan itu sesuatu yang ditampilkan, sesuatu yang bukan memang aslinya, itu hiasan. Kenapa di sini Allah memakai kalimat hiasan? Karena hubbu syahwat ini kebanyakannya bukan asli, bukan kebutuhan. Dia enggak butuhkan, uang ditumpuk di bank sampai ratusan miliar padahal dia enggak butuh. Enggak pakai itu uang. Cuma numpuk bangga dengan lihat rekening. Oh, Masya Allah, bangga lihat angka. Apa beda angka di rekening dengan angka ditulis di buku? Sama angka. Uang ditumpuk di bank, tapi dia merasa bangga dengan itu. Padahal kalau kita cek, dia makan lebih banyak makan orang miskin bisa jadi. Nah, misalkan biasanya orang seperti ini kadang-kadang kolesterolnya besar sehingga makan daging nggak boleh, makan ikan nggak boleh, susu nggak boleh. Makanannya apa? Sayuran, telur, tempe. Nah, lebih mewah makanan orang yang biasa. Artinya itu zina. Harta yang banyak yang miliki itu cuma hiasan. Tidak pernah ia manfaatkan. Itu bukan fakta, bukan bukan manfaat yang sebenarnya yang ia ambil, tapi cuma hiasan, angka yang dia miliki, dia bangga dan angka. Nah, itulah hiasan. Kemudian Allah lanjutkan apa saja syahwat yang biasanya yang dihiaskan, yang dicintai sama manusia. Allah sebutkan sebagiannya, minan nisa. Ini untuk menyebutkan sebagian darinya, yaitu minan nisa. Sebagian dari syahwat yang membuat manusia cinta yang akhirnya jadi hiasan. Sebagian syahwat yang membuat manusia mencintainya yang akhirnya melupakan akhirat, dan ujung-ujungnya itu semua adalah hiasan, bukan asli. Yang pertama minan nisa, dari perempuan. Ini kalau laki-laki, perempuan. Maka orang kalau sudah punya istri satu, oh pengen lagi dua, pengen lagi tiga, pengen lagi, kadang-kadang cara yang keempat nyari yang lain lagi. Nah, cukup. Padahal dia enggak butuh. Apalagi zaman sekarang, kebanyakan laki-laki enggak butuh. Nikah cuma karena syahwat. Buktinya nikah siri.
Dan kebanyakan laki-laki sekarang nikah semua karena syahwat, bukan karena pengen adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nikah dua silahkan, tapi syarat harus adil. Adil yang dimaksud pertama adil dalam segi nafkah. Jangan ngasih duit segini sebulan, kita di sini 100.000. Yang kedua adil dalam segi pulang malam, qasam namanya. Di sini sebulan full kita tinggal. Giliran ini istri ini dalam sebulan cuma sehari dijenguk doang. Oh, haram. Haram ini bukan hal yang mudah. Malahan Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jifri, beliau saleh Masya Allah. Kata beliau, saya termasuk orang yang nikah dua, tapi saya merasa sampai sekarang masih menzalimi salah satu istri saya. Itu beliau yang tingkat kesalehan beliau. Apalagi orang kayak kita nikah karena syahwat. Nikah semata-mata syahwat, itu syahwat. Minan nisa, syahwat yang pertama dari perempuan, laki-laki. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ustaz tak menyebutkan syahwat laki-laki bagi perempuan? Jadi seolah-olah ayat ini khusus ke laki-laki. Tidak Allah sebutkan minal rijal misalkan, dari laki-laki yang menjadi syahwat untuk perempuan. Di sini Allah menjaga perasaan perempuan. Sebenarnya perempuan sama. Juga salah satu hal yang bisa merusak perempuan, syahwat bagi perempuan, laki-laki. Ini perempuan kalau sudah cinta ke seseorang, apapun dilakukan. Sampai ada yang berani membunuh suaminya. Subhanallah, diracun suaminya. Karena dia sudah cinta ke laki-laki yang lain. Artinya ini syahwat. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah tidak menyebutkan minan nisa war rijal? Misalkan dari kalau perempuan menjadi syahwat untuk laki-laki misalkan, dan laki-laki jadi syahwat untuk perempuan. Ini kata ulama, Allah tidak menyebutkan hal-hal yang berbentuk sifatnya seperti hubungan ini, hubungan laki-laki perempuan. Tidak menyebutkan ke perempuan, walaupun sebenarnya laki-laki juga bagian syahwat untuk perempuan. Karena untuk menjaga perasaan perempuan. Karena perempuan ini dalam Islam dianggap manusia yang sangat malu. Sehingga enggak layak disebutkan hal-hal seperti itu. Makanya termasuk di surga ketika Allah menyebutkan nikmat surga, enggak pernah Allah sebutkan bidadara. Enggak ada bidadari. Tapi dalam bahasa Indonesia di karang-karang ada bidadara, Pak Ustaz. Kalau laki-laki namanya bidadara. Dalam Al-Quran enggak ada laki-laki yang jadi bidadari. Enggak disebutkan. Yang diartikan ini laki-laki bidadari laki-laki. Enggak. Yang di Al-Quran disebutkan cuma bidadari yang perempuan azwajam mutahharah untuk laki-laki. Cuma ke perempuan kenapa enggak disebut? Kenapa enggak ada istilah bidadara di perempuan? Karena di sini Allah menjaga perasaan perempuan. Karena perempuan ini malu, enggak layak disebutin hal-hal seperti ini. Apalagi yang menyangkut dengan hubungan laki-laki perempuan, enggak layak disebutkan. Tapi kalau laki-laki, makanya kalau ngomong perempuan, itu kalau seseorang ngomong sama perempuan, kalau disebutkan masalah itu, dia pasti enggak nyaman. Oh, kamu mau enggak nikah sama laki-laki, kecuali perempuan yang sudah urat malunya hilang sudah, itu lain. Tapi kalau perempuan yang masih aifah, masih menjaga malunya masih kuat, itu kalau diceritain masalah hubungan laki-laki, gimana masalah nikah ini, dia nggak nyaman deh. Makanya dalam Al-Quran tidak disebutkan. Sebenarnya sama, sebaliknya juga sama. Minan nisa, itu syahwat yang pertama terkhusus ke laki-laki. Nah, itu nggak bisa dihadapi. Laki-laki bakal jatuh dengan sebab perempuan. Banyak manusia yang tidak tergoda dengan harta. Apalagi kalau misalkan kita jadi pejabat, ya subhanallah. Nah, itu tawarannya banyak. Pertama dirayu dengan harta, nggak lewat, nggak mampu. Misalkan kita imannya kuat. Yang kedua dirayu dengan perempuan, jatuh biasanya. Rusak. Minan nisa, dari yang syahwat yang pertama, yaitu nisa, perempuan. Makanya jaga dalam Islam sebisa mungkin untuk nikah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar syahwat. Karena kalau sekedar syahwat perempuan enggak bakal habis.
nggak ada habisnya. Syahwat ke perempuan nggak ada habisnya. Sudah dapat satu, pengen lagi lain. Karena dalam hati nafsu manusia selalu menyatakan rumput tetangga lebih baik dari rumput pribadi. Nah, sudah, itu kaidah. Kita punya istri, maka syaitan selalu menampakkan perempuan lain lebih cantik. Makanya dalam Islam, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga satu syarat. Kata ulama, satu syarat. Kalau itu tidak sanggup dijaga, pasti nggak harmonis rumah tangga. Pasti yang terjadi selingkuh ataupun yang terjadi cekcok tiap hari suami istri. Satu doang syarat utama, yaitu laki-lakinya jaga pandangan. Kalau laki-lakinya suka ngelihat perempuan lain, nah sudah, mustahil bahagia sama istrinya. Makanya dalam Islam kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Wahai Nabi Muhammad, sampaikan ke umatmu yang mukmin, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, tahan pandangan. Karena kalau kita pandangan bebas, lihat siapapun perempuan, maka pasti syaitan menampakkan di kita bahawa perempuan yang lain semua lebih cantik dari istri yang kita punya. Akhirnya pengen nikah lagi. Kalau makin nikah lagi masih labas, masih keinginan baik lah nikah. Yang lebih bahaya, yang namanya yang lebih bahaya selingkuh ataupun nyari perempuan lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jaga. Sekali lagi, kalau pengen bahagia hidup bersama istri, syarat utama jaga pandangan. Jangan sibuk melihat, Ustaz kan saya sudah tua. Walaupun sudah tua, syahwat orang tua lebih kuat. Syahwat orang tua lebih kuat dibanding yang muda kadang-kadang. Apalagi kalau istrinya sudah tidak lagi mampu melayaninya seperti pas muda. Sudah. Oh, matanya nerawang kemana-mana itu. Semua dilihatin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi jaga pandangan. Kalau laki-laki, kalau pengen harmonis rumah tangga, pengen bahagia rumah tangga, jaga pandangan. Ini mata tidak melihat kecuali cuma istri sendiri. Nah, saat itu baru insya Allah itu di mata kita bahwa manusia perempuan tercantik di dunia ya istri kita. Tak ada yang lain. Sehingga cinta kecintaan buat istri tidak pernah kurang. Terus semakin hari semakin cinta, karena di mata kita yang paling cantik ya istri kita. Tapi kalau mata kita nerawang kemana, pasti kaedah tadi muncul itu. Rumput tetangga lebih hijau. Walaupun padahal suami kita punya istri, itu istri orang misalkan. Kalau kita lihat, kalau kita pelototin terus tiap hari, pasti itu istri orang lebih cantik. Padahal kalau kita tanya ke suami dia, ke suami perempuan itu, pasti ngakuin istri kita lebih cantik. Ya seperti itulah dunia. Zuyin, yang tadi bahasanya zuyin, hiasan. Hiasan itu suatu yang jelek jadi bagus, itu hiasan. Kalau yang sudah bagus, nggak perlu dihias. Misalkan udah cantik, Masya Allah, perlu dia, nggak perlu hias, udah cantik. Makanya sekali lagi jaga pandangan. Begitu juga perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Wahai Muhammad, sampaikan ke perempuan-perempuan dari umatmu yang mukmin, yaghdudna min absarihin, jaga pandangan. Banyak perempuan yang selingkuh kadang-kadang sama laki-laki, kalau dibanding sama suaminya, kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena ini perempuan nggak pernah bisa jaga pandangan. Maka saat itu syaitan terus menghias di matanya bahwa laki-laki yang lain itu lebih ganteng, lebih bagus, lebih romantis dari suaminya. Suaminya ngejaga dia sakit nggak kelihatan. Suaminya nyari nafkah 24 jam nggak terasa. Dia menganggap romantis cuma kata-kata I love you. Mana itu? Itu suami mati-matian banting tulang 24 jam nyari uang buat dia, ngasih nafkah dia, anaknya biar nyaman hidup. Nah itu bukan romantis.
Jadi dianggap romantis seperti drakor. Alhamdulillah. Jaga pandangan di sini kan boleh dikatakan juga jaga interaktif. Iya. Jadi nggak hanya mata. Iya. Makanya jangan berhubungan laki-laki. Oh, jangan. Sayyidina Yusuf alaihi salam. Ya Rabbi, qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, saya penjara lebih baik sudah. Mimma yad'unani ilaih, daripada saya terpaksa antar ngikutin apa yang diajak sama perempuan-perempuan. Wa illa tasrif anni kaidahun, ya Allah, kalau engkau tidak menjagaku dari gangguan mereka. Artinya Sayyidina Yusuf alaihi salam itu siapa beliau? Nabi, Rasulullah yang mustahil lakuin maksiat. Tapi beliau berdoa ke Allah untuk dijauhi dari perempuan, supaya enggak terus gabung sama perempuan. Coba antum lihat yang selingkuh di kantor, selingkuh di mana-mana. Terjadi karena lokasi. Apa namanya? Cinlok. Cinta lokal. Awalnya sekali lihat, 2 kali lihat, 3 kali lihat, 4 kali lihat, sudah mulai muncul itu. Sudah ketika muncul itu istrinya sudah kayak sampah di mata dia. Akhirnya si perempuan itu tadi, perempuan yang sudah saling mencintai dengan teman kantor itu, si perempuan itu punya suami, padahal bisa jadi teman kantor itu orang bawah, rendah, OB misalkan. Tapi di mata itu perempuan ini lebih ganteng, lebih cantik, lebih romantis dibanding suaminya, yang padahal subhanallah suami. Begitu juga sebaliknya. Ini kadang-kadang melihat ini perempuan lebih cantik dibanding istrinya. Sudah, itulah hiasan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jaga pandangan. Laki-laki jaga pandangan, perempuan jaga pandangan supaya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Selama pandangan belum bisa dijaga, maka yakinilah bahwa kehidupan kita enggak bakal nyaman. Kehidupan dengan istri enggak bakal bahagia. Kita yang namanya laki-laki enggak bakal bahagia hidup dengan seseorang perempuan yang di mata kita ada perempuan yang lain yang lebih romantis. Begitu juga seorang perempuan tidak bakal bahagia hidup dengan suami yang dalam pikiran dia ada laki-laki yang lain yang lebih bagus, yang lebih ganteng, yang lebih romantis. Na'udzubillah. Ini semua terjadi kenapa? Karena perempuan enggak bisa jaga pandangan, duduk sama laki terus, ngobrol sama laki terus, Masya Allah, 24 jam kawannya laki terus. Begitu juga sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Qul lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sampaikan ke umatmu yang mukmin, yaghuddu min absarihim, jaga pandangan mereka, rendahkanlah pandangan mereka. Sebaliknya ke perempuan, wa qul lil mu'minat, wahai Muhammad, sampaikan ke perempuan-perempuan yang mukmin dari umatmu, yaghudduna min absarihin, dan rendahkanlah tundukkanlah, tahanlah pandangan-pandangan mereka. Ingat. Dalam Islam kecuali ada hajat. Ada hajat. Dalam Islam beri salam aja, beri salam. Ada kalimat yang lebih bagus dari beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ke perempuan yang kira-kira membahayakan, jangan. Kecuali perempuan yang sudah nenek-nenek, yang enggak mungkin lagi sudah kita cinta ke dia. Lapas. Itu pun kalau depan rame-rame depan umum. Karena mulainya awaluha nadharah, kata ulama. Mulai perselingkuhan awaluha nadharah. Awalnya lihat. Summa basmah, kemudian senyum. Summa salam, kemudian assalamualaikum. Kemudian ngobrol. Kemudian lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, syaitan menarik kita sedikit-sedikit. Ditarik dikit-dikit, maka sampai terjadilah apa yang terjadi. Semoga kita dan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak baca berita-berita apa yang terjadi. Semua terjadi karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Minan nisa, ini syahwat yang pertama, nisa, laki-laki. Jaga sekali lagi bahwa perempuan adalah hiasan dari syaitan untuk membuat laki-laki jatuh. Begitu juga sebaliknya. Jaga minan nisa, itu yang pertama. Yang kedua wal banin dan anak-anak. Karena anak ini syahwat juga.
Anak ini kadang-kadang bisa menjadikan seorang orang tua juga bakal rusak, bakal terjerumus ke maksiat gara-gara anak. Seorang orang tua bakal melakukan apapun demi anaknya. Dia rela korupsi dengan tujuan biar pendidikan anak saya bagus. Wal bani, karena dia merasa kalau anaknya, misalkan anaknya Masya Allah mencut, anaknya sukses, sebuah kebanggaan. Padahal ketika anaknya sukses, orang tua ditelantarin. Setuju nggak setuju fakta itu Pak? Saya Ustaz nggak setuju dengan yang Ustaz sebutkan, silakan nggak setuju, tapi itu fakta. Silakan kasih pendidikan anak sesukses mungkin. Tanpa pendidikan agama, yakinilah suatu saat bakal ditelantarin. Ditinggalin di rumah yang 5 lantai, ditinggalin sampai mati, nggak ada yang lihat. Ingat, pendidikan agama lebih penting dari semua yang kita punya. Silahkan kasih pendidikan ke anak setinggi mungkin, tapi yakinlah suatu saat ketika anak tidak dibarengi dengan pendidikan agama, anak itu bakal melantarin kita. Anak itu terakhir dia lihat kita, terakhir dia jenguk kita ketika meninggal. Setelah itu dia nggak pernah datengin kubur, sudah. Itu bapak saya seperti kambing mati, selesai, jadi batu. Na'udzubillah min dzalik. Maka barengi kita punya anak, barengi pendidikan agama dengan pendidikan dunia. Nggak boleh, bukan nggak boleh nyari pendidikan dunia setinggi mungkin, tapi ingat itu bukan tujuan utama, tapi harus dibarengi dengan agama. Karena ketika kita terbangga dengan anak ketika pendidikan tinggi, ketika dia kerja di perusahaan tinggi, Masya Allah, yakinlah diterima, enggak diterima, ini perkataan saya, tapi ini fakta. Yakinilah bahwa nanti ketika kita tua, anak bakal melantarin, ditinggalin di rumah sampai tua, bisa jadi meninggal busuk, nggak ada yang lihat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak-anak yang kita punya berbakti kepada orang tua, amin ya rabbal alamin, dan cucu yang kita punya selalu berbakti kepada orang tua. Semua orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.